Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Khalid Maulidin di channel YouTube Khalid Maulidin Official. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bab klasifikasi makhluk hidup. Di mana dalam bab klasifikasi makhluk hidup nanti kita akan belajar tentang ciri-ciri benda di sekitar kita, ciri-ciri makhluk hidup, dan pengklasifikasian makhluk hidup. Di video kali ini kita akan belajar ciri-ciri benda di sekitar kita dan ciri-ciri makhluk hidup. Untuk bab pengklasifikasian makhluk hidup nanti akan kita pelajari dalam video yang terpisah. Oke, kita lanjutkan topik yang pertama, yaitu ciri-ciri benda di sekitar kita. Benda-benda yang terdapat di alam semesta dapat dikelompokkan sebagai benda hidup dan benda tidak hidup. Benda hidup terdiri atas komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup, sedangkan benda tidak hidup terdiri atas komponen abiotik. Nah, kemudian benda-benda yang tidak hidup atau tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau ciri-cirinya. Berdasarkan sifatnya, benda-benda tak hidup juga dapat dikelompokkan menjadi benda tak hidup bersifat alamiah dan buatan. Benda tak hidup alamiah itu merupakan benda-benda yang berasal langsung dari alam. Contohnya itu adalah tanah, batu, pasir, dan logam. Kemudian, benda tak hidup buatan, yaitu benda tak hidup buatan merupakan benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Contoh, meja, kursi, mobil, dan robot. Jadi dari sini kita dapat membedakan mana yang tergolong benda hidup dan mana yang tergolong benda tak hidup. Misalkan, jam dinding. Menurut kamu, jam dinding merupakan benda hidup atau benda mati? Jawabannya, jam dinding adalah termasuk ke dalam benda tidak hidup. Kemudian kita lanjutkan kepada ciri-ciri makhluk hidup. Secara umum, makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri diantaranya bergerak, peka terhadap rangsang, bernapas, beradaptasi, memerlukan makan, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan tumbuh dan berkembang. Kita akan membahas satu persatu dari ciri makhluk hidup yang telah disebutkan. Kalian dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri-ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan juga melakukan pergerakan. Tapi bedanya di sini dengan tumbuhan dengan hewan, yaitu kalau hewan itu melakukan gerak aktif, ya, dapat berpindah tempat. Sedangkan tumbuhan hanya melakukan pergerakan secara pasif. Gerak tumbuhan atau pergerakan yang tanpa berpindah tempat. Di sini kita juga harus tahu nama alat gerak yang terdapat pada makhluk hidup. Contohnya ikan. Ikan mempunyai alat gerak menggunakan sirip dan ekor, sedangkan burung adalah kaki dan sayap. Kemudian katak menggunakan kaki yang berselaput. Selanjutnya peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kalian jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk? Tentu saja secara spontan kalian akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsang disebut dengan iritabilitas. Manusia mempunyai 5 indera pokok yang disebut panca indera, yaitu mata, peka terhadap rangsang cahaya, kemudian telinga, peka terhadap rangsang suara, hidung, peka terhadap rangsang bau, lidah, peka terhadap rangsang rasa, dan kulit yang peka terhadap rangsangan sentuhan, tekanan, panas, dan suhu. Lalu bagaimana mengetahui bahwa tumbuhan juga peka terhadap rangsang? Meskipun tumbuhan tidak mempunyai indera, kamu dapat mengamatinya dengan jelas pada tumbuhan putri malu contohnya. Jika kamu menyentuh daunnya, maka daunnya itu akan segera menutup. Sesungguhnya, pada semua tumbuhan itu peka terhadap rangsang seperti rangsang air, mineral, cahaya matahari, gravitasi, dan kelembaban. Bernapas. Setiap saat kalian bernapas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida. Kalian dapat merasakan kebutuhan bernapas dengan cara menahan
atau tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya kalian akan merasakan sesak sebagai tanda kekurangan oksigen. Kita juga harus tahu macam-macam alat pernapasan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Manusia memiliki alat pernapasan berupa paru-paru. Sedangkan ikan memiliki alat pernapasan berupa insang. Kemudian katak memiliki alat pernapasan kulit dan paru-paru. Sedangkan burung memiliki alat pernapasan paru-paru dan trakea. Itu diantaranya alat pernapasan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Selanjutnya adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan mempertahankan diri. Terdapat 3 macam jenis adaptasi, yaitu pertama adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri terhadap alat-alat tubuhnya. Contoh, burung pemakan ikan berparuh panjang dan kaki berselaput. Kemudian, elang mempunyai kuku yang tajam untuk menerkam mangsanya. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan fungsi alat-alat tubuh. Contoh, manusia menambah jumlah sel darah merah bila berada di pegunungan. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan tingkah lakunya. Contoh, bunglon mengubah warna tubuhnya. Kemudian, paus muncul ke permukaan secara periodik. Selanjutnya, makanan dan minuman. Yang namanya makhluk hidup otomatis memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Bagaimana cara tumbuhan memperoleh nutrisi? Tumbuhan hijau memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Fotosintesis memerlukan bahan-bahan berupa karbon dioksida, air, dan cahaya matahari. Dalam proses fotosintesis dihasilkan oksigen dan karbohidrat. Nah, karbohidrat di sini digunakan sebagai makanan oleh tumbuhan. Selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup disebut juga dengan ekskresi. Proses ini penting dilakukan agar tidak ada racun atau zat berbahaya di dalam tubuh. Zat sisa hasil metabolisme akan dikeluarkan dari tubuh. Organ ekskresi diantaranya adalah paru-paru, kulit, ginjal, dan hati. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida ketika bernapas. Kemudian kulit mengeluarkan keringat. Kemudian ginjal mengeluarkan urin. Dan hati mengeluarkan empedu. Sedangkan pada tumbuhan, zat sisa yang dikeluarkan berbentuk oksigen melalui bagian stomata dan lentisel. Selanjutnya berkembang biak atau bisa disebut juga reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kalian lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu kalian masing-masing juga mempunyai orang tua yang kalian panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. Berkembang biak adalah memperbanyak diri untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Cara berkembang biak sebagai berikut. Ada 2 macam cara reproduksi. Yang pertama secara kawin atau generatif, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel telur dan sel sperma. Yang kedua secara tak kawin atau vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel telur dan sel sperma, melainkan melibatkan sel tubuh. Selanjutnya tumbuh dan berkembang. Coba kamu perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan berat badanmu sekarang dengan tinggi dan berat badanmu waktu masih kecil? Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur, telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Hewan dan tumbuhan keduanya mengalami proses tumbuh dan berkembang. Demikian penjelasan materi dari ciri-ciri benda dan ciri-ciri makhluk hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.